Jadi sebelumnya gue minta maaf banget kalau misalnya angle kameranya seperti ini karena gue sengaja kasih space di sini karena nanti editannya akan bakal muncul pop up gitu, mungkin akan ada teks, mungkin ada overlay, mungkin ada info-info seperti gambar, seperti screen capture, overlay, pop up kayak gitu-gitu ya. So sebelumnya gue minta maaf dan gue mau bikin video ini mengenai pendapat gue tentang film Monster. Dan sebelumnya juga disclaimer dulu, kenapa gue sering ngadep sini karena gue baca. Jadi video ini tentang pendapat gue tentang film Monster, yang dimana gue nggak nonton trailernya sama sekali, nggak baca sinopsisnya juga, atau nonton review filmnya. Dan ternyata gue suka banget. Jadi gue mau disclaimer dulu, gue bukan yang expert banget buat review film. Dan lagi pula kalau jadi reviewer film itu kan tanggung jawabnya gede banget ya. Kayak harus nonton semua film yang baru keluar di bioskop. Kayaknya gue gak bisa mendedikasikan waktu gue untuk nonton terus-terusan karena kesibukan. Gue cuma mau nonton apa yang gue pengen nonton aja. Jadi bisa dibilang video ini bukan video review film Monster, tapi sesuai dengan judul video ini adalah pendapat gue tentang film Monster. Kenapa gue mau nonton film ini? Karena gue ngeliat postingan Instagramnya Joko Anwar ya, pas dia lagi di IFC International Festival mungkin, dan gue kehook dengan captionnya yang tulisannya ada yang bilang yang kita rasakan dalam setahun ditentukan dari film pertama yang kita tonton tahun ini. Dan kebetulan banget gue belum nonton film apa-apa di bioskop di awal tahun ini, dan menurut gue film-film akhir tahun dan menjelang awal-awal Januari tuh nggak sebagus itu dan gak ada yang pengen gue tonton banget. Dan lagi pula menurut pendapat pribadi gue, film akhir tahun dan menjelang awal tahun tuh filmnya tidak semenarik itu. Mungkin gue udah jenuh kali ya, padahal disitu ada Wonka, padahal disitu ada Aquaman. Kayaknya yang film-film box office kayak gitu udah gak relevan lagi sama hidup gue. Abis itu gue mencoba nih mau nonton trailer film si Monster di YouTube, tapi malah ketonton film Indonesia yang judulnya Monster juga. Gue malah nonton trailer yang film itu dan sampai sekarang gue belum nonton sama sekali trailernya. Jujur gue pas lihat poster yang isinya dua orang anak kecil di kebun bluri-bluri gitu, dan header posternya ada tulisan A Film by Koreeda Hirokazu from the Director of Shoplifter and Broker. Dan gue langsung jadi penasaran banget karena gue suka banget film Shoplifter ya, yang mengangkat isu sosial dari sudut pandang keluarga yang miskin. Gue mau warning dulu ya, karena video ini sangat-sangat mengandung spoiler. Daripada lu kena spoiler gara-gara video ini, mendingan lu skip video ini dulu, lu pause dulu, lu exit dulu, nonton yang lain dulu. Saat video ini dibikin per tanggal 24 Januari, pas gue cek di Tix ID itu kayaknya masih ada ya di beberapa bioskop ya. Mungkin di Sensi, semoga masih ada, atau mungkin saat gue upload besokannya tanggal 25-26. Kalau nggak ada, gue minta maaf. Kalau misalkan kalian udah nonton, boleh balik lagi ke video ini. Yang tadinya gue kira Koreeda Hirokazu ini bakalan bikin film horror trailer karena judulnya aja Monster. Ternyata gue menebakkan sesuatu yang lebih besar daripada film horror trailer pada umumnya. Film ini tentang seorang ibu single parent yang bapaknya udah meninggal, yang hidup cuma berdua sama anaknya yang baru kelas 5 SD. Yang tiba-tiba anaknya tuh bertingkah aneh habis pulang sekolah, mulai dari motong-motong rambut sendiri lah, kayak terus masukin tanah ke dalam botol lah, sampai yang paling epic tuh dia menjatuhkan dirinya sendiri di saat mobil lagi jalan. Dari situ tuh ibunya langsung bertanya-tanya sama anaknya, dan ternyata anaknya bilang kalau gurunya di sekolah ngebully dia. Akhirnya si ibu tuh datengin tuh ke sekolah anaknya. Pas sampai di sekolah, justru kepala sekolah dan guru-gurunya tuh cuma minta maaf. Dan tingkah laku permintaan maafnya tuh agak-agak aneh gitu. Minta maafnya kayak terlalu textbook banget, kaku, creepy, dan aneh banget ya pokoknya. Gua malah mengandai-andai kalau sekolahnya itu kayak semacam terjadi sebuah ritual dari sekte-sekte lokal Jepang, atau ada eksperimen dari alien yang ngebikin semua guru-guru di sekolah itu aneh. Dan ternyata di saat ibunya lagi menginvestigasi yang sebenarnya apa yang terjadi, di tengah-tengah itu malah terjadi perpindahan point of view dari karakter si guru yang katanya ngebully si anak itu. Dan itu terjadi lumayan panjang banget sih ngeceritain point of view si gurunya. Dari situ gue mulai sadar kalau ini sebenarnya itu bukan film misteri kayak Alien Invasion atau sekte-sekte Jepang gitu loh, melainkan ini menceritakan tentang social issue yang mungkin terjadi di Jepang, atau mungkin bisa dibilang di negara manapun, seperti parenting, bullying, dan sistem pendidikan yang ada di Jepang. Balik lagi ke point of view si guru yang katanya ngebully si anak tersebut. Di situ kita diceritain nih kenapa si guru itu minta maaf ke ibunya, karena itu adalah arahan dari pihak kepala sekolah dan jajaran guru yang ada di sekolah itu untuk mengatakan karena hal tersebut demi menjaga nama baik sekolah.
Mungkin gue bisa menafsirkan kalau tujuan minta maaf mereka tuh kayak memprioritaskan kehormatan daripada menyelesaikan masalah. Ya udah, mungkin di Jepang culture-nya adalah lebih baik gue hormat daripada gue memecahkan solusi, lebih baik gue malu, seperti itu sih. Padahal si gurunya itu nggak melakukan apa-apa cuy, nggak ngebully, alias tuh difitnah. Akhirnya pembulian itu ke blow up sampai ke media-media. Singkat cerita, yang tadinya kita kesal banget sama si guru ini, kita dikasih tunjuk lagi kalau guru ini tuh nggak sengaja ngebikin si anak ini jadi mimisan. Padahal si guru ini tuh lagi nenangin si anak ini karena si anak itu lagi ngamuk-ngamuk di kelas, kayak ngebanting-banting tas teman-temannya, ngebanting meja dan kursi, kayak teman-teman itu jadi pada takut gitu. Akhirnya guru ini dipecat, ditinggalin sama pacarnya, rumahnya didatengin media, sampai orang-orang di lingkungannya tuh kayak ngelemparin isi otak kepala babi gitu di depan rumahnya. Si guru akhirnya jadi stres dan sampai bikin dia mau bunuh diri cuy. Gue jadi berempati parah sama si guru ini, dan di film ini gue jadi penasaran banget dan bertanya-tanya, kalau bukan gurunya yang ngebully, terus sebenarnya apa sih yang terjadi sama si anak ini? Sepanjang film ini tuh kita terus dibikin kayak penasaran, terus dibikin suzon, kayak sampai di titik tuh dimana kita diceritain point of view si anak yang ngefitnah si guru tersebut yang bernama Minato, yang diam-diam bersahabat dengan Yori. Yori adalah anak yang suka dibully sama teman-teman sekolahnya dan mempunyai seorang bapak yang keras yang suka mukulin Yori di rumahnya. Minato diam-diam bersahabat dengan Yori. Kenapa diam-diam? Karena Yori ini suka dibully sama teman-teman sekelas Minato karena dia badannya kecil dan mainnya sama perempuan mulu. Di mata Minato, Yori adalah anak yang pintar, baik, dan juga unik. Akhirnya mereka berdua jadi sahabatan, dan persahabatan mereka di film ini tuh kayak digambarin dengan dialog-dialog yang sebenarnya sederhana, dan gua bisa ngerasain betapa jujur dan tulusnya persahabatan mereka berdua yang disertain dengan sinematografi yang indah namun sederhana. Di babak point of view ini diceritain secara detail dan terjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di point of view si ibu dan point of view si guru. Gua nggak bisa jabarin satu persatu karena terlalu panjang. Yang intinya kenapa semua ini terjadi karena hanya semata-mata Minato ingin melindungi Yori. Sampai akhirnya Minato tuh kayak punya perasaan khusus sama Yori karena Yori juga mau pergi kan. Kayak ada satu adegan yang dimana Minato itu tuh kayak mau ciuman mereka berdua, tapi ternyata untungnya aja enggak, karena gue nggak bisa ngeliat sih. Gue mungkin belum siap menerima anak kecil, cowok dan cowok. By the way, Yori ini adalah cowok ya, bukan cewek. Harus ciuman di saat umur mereka masih kelas 5 SD gitu, dan gue kayak ini nanti dulu deh, gue kayaknya masih belum siap gitu deh. Jujur gue kira film ini akan mengangkat isu LGBTQ atau toxic masculinity or something like that lah. Sampai akhirnya istri gue yang kebetulan gue nonton bareng sama dia bilang kalau sutradaranya itu pas diwawancara ditanyain apakah film ini tentang LGBTQ, dan ternyata bukan. Koreeda Hirokazu juga aware terhadap isu LGBTQ dalam film ini, tapi bilang kalau ini adalah kelahiran emosi dan perasaan. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata apa yang dirasakan seseorang seumuran Minato dan Yori. Karena mungkin mereka belum cukup umur untuk mengetahui hal tersebut. Ya memang sih, karena Minato dan Yori masih kelas 5 SD kan, mungkin mereka belum paham betul mengenai isu-isu LGBTQ seperti homoseksual atau apapun itu, karena yang mereka tahu tuh cuman rasa nyaman antara dua orang sahabat gitu loh. Ya mungkin bisa gue tafsirkan kalau memang Minato dan Yori karena masih kelas 5 SD belum mengerti nih seperti apa tuh LGBTQ, homoseksual. Mungkin bisa gue tafsirkan kalau si Minato dan Yori tuh hanya tahu nyamannya aja. Ketika si Yori mau pergi tuh Minato hancur banget. Tapi gue bisa ngeliat sih di film ini tuh mau nunjukin kayak bagaimana Minato dan Yori tuh mau bangkit gitu loh dari keterpurukan dalam hidup mereka. Pada intinya film ini punya storytelling yang unpredictable karena mengandung point of view dari berbagai karakter. Yang uniknya karakter utama di film ini justru ada di terakhir-terakhir film ini. Walaupun ceritanya banyak long conversation yang jadinya terkesan dragging, gue justru enjoy banget sama obrolan-obrolannya yang menurut gue tuh gak terlalu cheesy, yang dimana tuh perasaan penasaran yang ada di film ini justru mengecoh gue yang tadinya gue ngira ini adalah film mystery trailer. Ternyata ini adalah drama isu sosial yang relatable pada zaman sekarang, seperti parenting, suicide attempt, pendidikan dan kehormatan di Jepang, LGBTQ, sampai ke toxic masculinity. Gue mungkin bisa bilang kalau film ini tuh gak menjanjikan good ending, tapi justru true ending yang penetrasinya tuh diberikan ke penontonnya sendiri. Buat gue itu sangat-sangat menghayat hati banget, tapi dibalut sama sinematografi yang sederhana dan juga indah. Balik lagi ke postingan Instagram Joko Anwar ya, yang mengatakan yang kita rasakan dalam setahun ini ditentukan dari film pertama yang kita tonton tahun ini.
Well, semoga dalam setahun ini gue tidak merasakan depresi hidup seperti Minato dan juga Yori. Justru gue mendapatkan true ending dalam setahun ini. Amin. Adios. Jangan lupa like dan subscribe. Tapi kan mereka kan berdua mati ya. Anjing amit-amit cowok. Udah lah.